Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran yang berkenaan dengan pembahasan soal matematika untuk pendalaman materi yang kedua. Simak soal berikut. Pada hari Minggu, Abi dan Umi mengajak Najwa ke supermarket dan membeli sepatu seharga 250.000, kemudian mendapatkan diskon 25%. Berapa uang yang harus dibayar oleh Abi dan Umi ke kasir? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai pecahan dari sebuah bilangan. Ya, kita simak dulu harga sepatu 250.000, diskon 25% atau potongan harga sebanyak 25%. Berapakah yang harus dibayar oleh ibu? Kita tentukan dulu potongan harga, yaitu 25/100 kali 250.000. Ya, kita coret nolnya. Ya, hasilnya adalah 62.500. Jadi diskon atau potongan harga itu adalah 62.500. Nah, uang yang harus dibayar adalah 250.000 itu harga pokok dikurang dengan harga diskon, yaitu 62.500. Hasilnya adalah 187.500. Soal nomor 2, Pak Faisal mempunyai ayam sejumlah 120 ekor. 1/5 bagian dari ayam tersebut adalah jantan, sedangkan sisanya adalah betina. Berapa selisih ayam jantan dan betina Pak Faisal? Ya, jumlah ayam semuanya adalah 120 ekor. Ya, kemudian 1/5 bagian dari 120 ekor ini adalah jantan. Berapa selisih banyak ayam jantan dan banyak ayam betina? Sekarang kita selisihkan dulu bagian dari, sekarang kita tentukan dulu bagian dari ayam betina. Jumlah seluruh ayam itu dinyatakan dengan 5/5. Dikurang 1/5, yaitu bagian dari ayam jantan. Sama dengan 4/5. Jadi bagian ayam betina adalah 4/5 bagian. Nah, sekarang kita selisihkan bagian ayam betina dengan ayam jantan. 4/5 dikurang 1/5, 3/5. Jadi selisih bagian ayam betina dengan jantan adalah 3/5. Nah, sekarang kita akan tentukan banyak selisih dari selisih banyak ayam betina dengan ayam jantan. Jadi 3/5 dikali 120. Sama dengan, ya ini kita coret, sama dengan 72 ekor. Jadi selisih banyak ayam betina dengan jantan 72 ekor. Cara ini dengan diawali menentukan bagian dari selisih. Ya, bagian dari selisih. Nah, adapun kalau kalian ingin menentukan banyak ayam dari masing-masing bagian, misalkan ayam jantan berapa 1/5 bagian dari 120 ekor itu berapa, kemudian ayam betina 4/5 bagian dari 120 ekor itu berapa, kemudian baru diselisihkan, itu boleh saja. Oke, untuk nomor selanjutnya. Nomor 13, seorang anak akan menggambar jarak antara kota A dengan kota B. Jarak kota A dengan kota B adalah 8 cm. Itu pada gambar. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 96 km. Skala yang dibuat oleh anak tersebut adalah jarak pada peta kota A kota B adalah 8 cm. Jarak sebenarnya adalah 96 km. Maaf, ini salah ya. 96 km. Kita ingat kembali segitiga untuk menentukan skala. Nah, ini untuk mengetahui jarak pada peta, jarak sebenarnya dikali skala. Ya, skala itu perbandingan ya, perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui skala, yaitu jarak pada peta dikurang dibagi jarak sebenarnya atau berbanding dengan jarak sebenarnya. Sekarang kita akan mengetahui skala, berarti jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Ya, skala itu adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Sekarang 8 cm berbanding 96 km atau per 96 km. Karena satuannya berbeda, maka kita samakan dulu menjadi cm. 96 km untuk jadi cm kita kalikan 100.000.
Jadi 8 cm berbanding 9.600.000 cm. Ya, kalau disederhanakan, jadi 1 berbanding 1.200.000. Abaikan saja nolnya, berarti 8 berbanding 96. 1 berbanding 12. 8 bagi 8, 1. 96 bagi 8, 12. Nah, nolnya baru diletakkan kembali. Oke, jadi semacam itu untuk menentukan skala. Ya, jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Oke, jadi skalanya adalah 1 berbanding 1.200.000. Oke, nomor 14. Paman membawa galon berisi air minum dan tabung berisi gas menggunakan sepeda motor. Berat badan Paman 68 kg, berat galon berisi air 0,25 kuintal, dan berat tabung berisi gas 8.000 gram. Berat seluruh beban pada motor adalah, ya kita ketahui dulu, berat badan Paman 68 kg, berat galon air 0,25 kuintal, berat tabung berisi gas 8.000 kg. 8.000 gram. Nah, karena di sini ditanyakan adalah berat seluruhnya, berarti penjumlahan 68 kg ditambah 0,25 kuintal ditambah 8.000 gram sama dengan berapa kilogram. Karena yang diminta adalah kilogram satuan beratnya, maka semua diubah menjadi kilogram. Ya, 68 kg ditambah, nah ini 0,25 kuintal ke kilogram itu dikali 100. Jadi 0,25 dikali 100. 8.000 gram ke kilogram itu dibagi 1.000. Jadi 8.000 dibagi 1.000 untuk menjadi kilogram. Ya, hasilnya semacam ini. 68 kilogram ditambah 25 kilogram ditambah 8 kilogram. Ya, 0,25 kali 100 sama dengan 25. Ya, kalau ada 0 di belakang 2 seperti ini dan di belakang koma ada 2 angka seperti ini, dihilangkan nolnya dua-duanya, kemudian komanya bisa hilang. Nah, jadi tinggal dijumlahkan 68 kg ditambah 25 kg ditambah 8 kg sama dengan 101 kg. Oke, soal berikut. 15. Sebatang bambu sepanjang 3,4 meter dipotong menjadi 2 bagian. Jika panjang salah satu potongan 95 cm, potongan yang lainnya adalah berapa cm? Oke, batang bambu sepanjang 3,4 meter, kemudian dipotong salah satu potongannya adalah 95 cm. Nah, berarti di sini adalah pengurangan 3,4 meter dikurang 95 cm. Satuannya disamakan dulu. 3,4 meter untuk jadi cm itu dikali 100. Jadi 3,4 dikali 100 dikurang 95 cm sama dengan 340 dikurang 95 hasilnya 245 cm. Kalau ada pengurangan atau operasi hitung yang melibatkan satuan panjang, nah satuan panjangnya harus disamakan dulu. Kalau ditagihnya cm maka semuanya menjadi cm dan seterusnya. Nomor 16, Pak Rahmat menjadi purnawirawan TNI pada usia 55 tahun. Purnawirawan TNI maksudnya pensiunan TNI, ya. Selesai tugasnya sebagai TNI pada usia 55 tahun. Jika Pak Rahmat telah bekerja sebagai TNI selama 30 tahun 8 bulan, usia Pak Rahmat mulai bekerja sebagai TNI adalah, nah kita ketahui dulu usia ketika purnawirawan Pak Rahmat itu 55 tahun atau 54 tahun 12 bulan. Ya, ini 12 bulan kan sama dengan 1 tahun. Kalau ditambahkan 54 jadi 55, sama kan ya? Nah, kenapa diuraikan semacam ini? Karena nanti ada operasi hitung yang melibatkan satuan waktu yang menggunakan tahun dan bulan. Ya, kita lihat di sini. Usia Pak Rahmat itu 54 tahun 12 bulan ketika pensiun. Kemudian masa bertugasnya itu selama 30 tahun 8 bulan. Nah, dikurangi hasilnya adalah 24 tahun 4 bulan. Itu ya cara penyelesaiannya untuk operasi hitung yang melibatkan satuan waktu. Kita samakan dulu satuan waktunya. Oke, yang berikut, Ayah memiliki persediaan 2 rim kertas, sebanyak 250 kertas. Ayah bawa ke kantor dan setengah dari sisanya Ayah berikan kepada Adit untuk mencetak tugas sekolah.
Sisa kertas milik ayah sekarang adalah, nah ini ada satuan kuantitas yaitu rim. Satu rim adalah 500. Berarti kalau 2 rim, 2 kali 500 sama dengan 100 lembar. Oke, nah operasi hitung yang digunakan adalah di sini. Ya, 1000 lembar dikurang 250 karena dibawa ya 250 lembar ke kantor. Kemudian sisanya dikasih kepada Adit. Ya, nah ditanyakan sisanya lagi berapa. Nah, kebetulan yang dikatakan di sini setengah dari sisanya adalah, nah, makanya dikalikan 1/2. 1000 dikurang 250 dikali 1/2. Ya, berarti itulah sisanya yang akan diberikan kepada yang dimiliki oleh ayah sisanya. Ya, 750 dikali 1/2 sama dengan 375 lembar. Jadi sisa kertas ayah 375 lembar. Oke, selanjutnya nomor 18. Sebuah kolam memiliki volume 8.000 meter kubik dengan keadaan kosong. Kolam tersebut diisi menggunakan 2 keran dengan debit 90 liter per menit dan 60 liter per menit. Waktu yang digunakan atau diperlukan untuk mengisi kolam hingga penuh adalah, nah, baik di sini ada satuan volume meter kubik, kemudian satuan debit liter per menit. Oke, yuk kita lihat sini volume dari kolam adalah 18.000 meter 18 meter kubik. Kalau dijadikan liter adalah 18 dikali 1000 sama dengan 18.000 liter. Kenapa diubah menjadi liter? Karena di sini ada satuan kubik yang menggunakan volumenya adalah liter. Satuan debitnya di sini menggunakan satuan volume liter, maka kita ubah menjadi liter agar memudahkan dalam melakukan operasi hitungnya. 8 meter kubik itu sama dengan 18 kali 1000, sama dengan 18.000 liter. Kenapa dikali 1000? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Antara meter kubik ke desimeter kubik itu dikalikan dengan 1000. Oke, debit dari 2 keran yaitu 90 liter per menit dan 60 liter per menit. Satuan volume dan satuan waktunya sama. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja. Berarti kedua keran itu kalau digabungkan mempunyai debit 150 liter per menit. Oke, untuk mengetahui waktu, volume dibagi waktu. Volumenya dibagi debit, volume dibagi debit untuk mengetahui waktu. Nah, volumenya adalah 18.000 liter dibagi 150 liter. Ya. 18.000 dibagi 150, ya, hasilnya adalah 120 menit. Ya, kalau dijadikan jam nih berarti 2 jam. Oke, nomor 19, Pak Ansor berangkat ke kantor dan menggunakan mengendarai sepeda motor dari rumah pada pukul 7.30 dan tiba di kantor pukul 9.30 karena macet. Jika jarak rumah dengan kantor 50 km, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Ansor adalah, ya kita ketahui dulu sini, waktunya adalah waktu tiba 9.30, waktu berangkat 7.30. Jadi lamanya waktu di sini atau lamanya perjalanan adalah 2 jam. 9.30 dikurang 7.30. Ya, jadi untuk mengetahui lamanya perjalanan tinggal dikurangi waktu tiba dengan waktu berangkat. Ya, jarak yang ditempuh adalah 50 km. Ya, untuk mengetahui kecepatan, adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 50 km dibagi 2 jam. Ya, 50 km bagi 2 jam sama dengan 25 km per jam. Ya, soal berikut. Nah, ini mestinya nomor 20 ya. Nomor 20. Luas bangun datar di samping adalah bangun jajar genjang. Tinggal dikalikan sisi dengan tinggi 42 dikali 28. Adapun 34 ini abaikan. 42 dikali 28, ya hasilnya 1176 cm persegi. Ingat pakai persegi. Nah, berikut perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan kelilingnya. Berapa sih ini kelilingnya ya? Nah, ingat di sini ada diameternya 200. Ya, kemudian untuk mengetahui kelilingnya adalah panjang busur ditambah diameter. Kemarin kita udah belajar panjang busur ya. Nah, bagaimana menentukan panjang busur? Nah, ini kita lihat.
besar sudut pusat yaitu 270 derajat per 360 derajat, ini besar sudut keseluruhan. Ya, dikali 3,14 dikali 200 cm. Ini untuk menentukan panjang busur dulu. Nah, kemudian nanti ditambah dengan diameter 200 cm untuk mengetahui kelilingnya. Nah, sekarang kita selesaikan panjang busur dulu. Ya, kemudian ya kita coret, ya kita bagi dengan 9, 27 bagi 9 3, 36 bagi 9 adalah 4. Ya, nah ini jadi 3/4 kali 314 kali 2. Loh, kok ini jadi 2? Ini kok jadi 314? Nah, ini nolnya punya 2, hilang, kemudian nih komanya juga jadi hilang, karena di belakang koma 2 angka. Ya, atau kalau kamu kalikan 3,14 itu kan 314 per 100 kali 200. Nolnya kan bisa dicoret ya. Jadi seperti ini. Nah, ditambah dengan 200, yaitu panjang diameter. Sama dengan hasilnya adalah, ya, ini dicoret. Jadi, nah, ini dibagi 2 ya, 4 dibagi 2, 314 bagi 2 sama dengan 157. Ya, ya 2-nya dicoret lagi, jadi tinggal perkalian 3 kali 157, kemudian ditambah 200. Ya, hasilnya 471 untuk panjang busurnya, kemudian tambah diameternya jadi 671 cm. Jadi 671 cm. Ya, berikut. Nah, lihat dua pasang sisi sama panjang. Nah, ini untuk ciri-ciri bangun datar. Mempunyai sepasang sisi sudut sama besar, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Bangun apa ya? Nah, kalau digambarkan seperti ini, yaitu bangun layang-layang. Ada dua sisi yang dua pasang sisi sama panjang, AD dengan DC sama panjang. Kemudian AB dengan BC itu sama panjang. Nah, sudutnya ini sudut yang sini nih, Bapak tandai. Ini sudut yang berhadapan ini sama besar di layang-layang. Baik, nomor 22. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini ada persegi panjang dan setengah lingkaran. Persegi panjangnya adalah 35 cm. Kemudian lebar 14 cm. Lingkarannya, diameternya adalah 14, kalau dijadikan jari-jari 7 cm. Pi-nya adalah 22/7. Ya, luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. Jadi untuk mengetahui daerah yang diarsir, 35 kali 14 itu untuk persegi panjang, kemudian untuk setengah lingkarannya 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali setengah. Ya, jadi kita gunakan jari-jari. Ya, hasilnya untuk 35 kali 14 adalah 490 cm persegi. Nah, untuk setengah lingkaran ya kita coret 7-nya. Ya. Kemudian coret 2 dengan 22. Ya, 22-nya menjadi 11 karena dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 490 cm persegi dikurang 77 cm persegi, hasilnya 413 cm persegi. Oke, berikut. Fatur ingin membuat taman di halaman depan berbentuk persegi panjang 12 meter, lebar 7 meter. Dan di tengah dibuat kolam dengan diameter 7 meter. Selebihnya dibuat taman atau ditanami rumput. Berapa luas taman yang ditanami rumput? Ya, persegi panjangnya 12 meter kali 7, kemudian lingkarannya diameternya adalah 7 meter dengan pi 22/7. Ingat 22/7 karena diameternya adalah kelipatan 7. Oke, luas persegi panjang dikurang luas lingkaran. Jadi ini operasi hitungnya. Ya, luas lingkaran 12 kali 7, kemudian, nah ini untuk lingkaran, karena kita gunakan diameter, maka gunakan 1/4. 1/4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Ya, ini hasil luas dari persegi panjang. Ya, untuk luas lingkaran, kita coret 7-nya, kita coret 4, bagi dengan 2 masing-masing, jadi 11, dan 4 itu hasilnya adalah 2. Jadi, nanti 11 kali 7 bagi 2. Jadi hasilnya 38,5 meter persegi. Ini untuk luas lingkaran. Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, hasilnya adalah 45,5 meter persegi.
Baik, untuk nomor terakhir, nomor 25 dalam bahasan kali ini, sebuah kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 cm dan lebar 20 cm. Pada kertas tersebut dibuat gambar setengah lingkaran dengan diameter 28 cm. Jika gambar setengah lingkaran tersebut digunting, luas kertas yang tersisa adalah, ya kita ketahui dulu nih, untuk persegi panjang, panjangnya 28 cm, lebarnya 20. Kemudian untuk lingkaran diameternya 28 cm atau kalau kita ingin menggunakan jari-jari jadi dibagi dua yaitu 14 cm. Pi-nya 22/7. Kemudian luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. Jadi ini operasi hitungnya. Ya, 28 kali 20 ya dikurang. Nah, ini untuk luas setengah lingkaran ini dikali setengah ya karena setengah lingkaran 22/7 kali 14 kali 14 kali setengah. Ya, ini hasil dari persegi panjang 560 cm persegi luasnya ya, luas persegi panjang. Kemudian untuk lingkarannya dicoret, nah, masing-masing dibagi 7, ya 14-nya jadi 2, kemudian 2 dibagi 2 di sini habis. Nah, jadi hasilnya adalah 308. Ya, 308 untuk luas lingkaran, 308 cm persegi. Kemudian dikurangi, jadi 560 dikurang 308 cm persegi adalah 252 cm persegi. Nah, anak-anakku sekalian, ya itulah yang telah kita bahas pada soal-soal PM untuk bagian yang kedua. Mudah-mudahan ini dapat kalian pahami dengan baik. Kalau kurang paham, kurang jelas, kamu bisa tanyakan langsung ke Bapak atau menulisnya dalam kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.